Sobat Temporia, selamat datang kembali di podcast yang ngajak kamu ngulik sejarah bukan cuma buat hafalan, tapi buat memahami dunia yang kita jalani hari ini. Bareng aku, Aurel. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin udah sering banget lewat di timeline kamu, tapi mungkin jarang atau bahkan gak kamu sadarin sama sekali. Oke, pertanyaan awalnya gini deh. Kamu pernah gak dapet info yang bikin kamu ngerasa, wah serius nih? Tapi pas dicek, ternyata gak valid. Atau bahkan kelihatan banget sengaja dibuat-buat. Atau kamu sering gak pas buka grup WhatsApp keluarga, terus kamu nemu berita yang katanya PKI bangkit, Hitler meninggal di Garut. Kalau kamu pernah, selamat, kamu baru aja bersentuhan sama yang namanya disinformasi. Yap, itulah yang disebut disinformasi. Nah, sebelum kita lanjut bahas sejarahnya, kita harus kenalan dulu nih sama istilahnya. Jadi, disinformasi adalah informasi yang salah dan sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Biasanya sih buat pengaruhin cara orang buat mikir, biar orang itu percaya sama hal yang salah, atau bahkan biar kita gak tahu kebenaran yang sebenarnya. Jadi beda ya sama misinformasi yang emang bisa aja salah info karena gak disengaja. Tapi kalau disinformasi itu emang udah niat, udah terstruktur dan jelas ada tujuannya. Dan bisa aja dipakai buat alat politik, propaganda, atau bahkan kekuasaan. Tapi tunggu, ternyata ini bukan cuma cerita di zaman medsos doang loh sob. Disinformasi, propaganda, pengendalian informasi itu udah ada dan jadi bagian dari sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Kayak benang merah, tapi warnanya nyolok banget, bikin mata kita sakit pokoknya. Sebenarnya hal-hal yang mirip kayak gitu udah ada sejak bangsa kita dijajah sama Belanda. Kamu pasti tahu politik divide et impera. Ya kali nggak tahu. Yap, politik pecah belah yang dipakai sama Belanda buat memecah belah bangsa kita biar kita nggak bisa bersatu buat lawan mereka. Raja satu dikasih hadiah, yang satu dikasih fitnah. Biar apa tuh? Biarin? Ya jangan dong. Tapi kita nggak akan muluk-muluk ngomongin dari zaman Belanda ya sob. Kita mulai dari masa yang paling deket sama kita, masa Orde Baru. Karena ternyata pengendalian informasi yang ada di zaman itu ngaruh banget sama disinformasi yang marak sekarang ini. Ya, walaupun sedikit banyaknya pengendalian informasi dan disinformasi itu dua hal yang berbeda, tapi pokoknya dengerin dulu deh. Biar kamu gak lagi-lagi tuh kegocek sama info di grup WhatsApp. Apalagi kamu juga yang nyebarin infonya. Percaya deh, itu serem banget. Lebih serem dari cerita horornya Nadia Oomara. Oke, check it out. Oke, zaman Orde Baru tuh ya. Kalau sekarang vibes-nya kayak ibu-ibu yang mau liburan terus pakai baju yang samaan. Semuanya ungu lilac, from head to toe. Jadi intinya semuanya harus seragam, harus senada, harus serasi. Kalau nggak sefrekuensi, nggak bisa masuk circle tuh. Orde Baru juga sama deh, pokoknya kayak gitu. Kalau kamu beda dikit, bukan cuma dicubit. Lebih seremnya lagi, kamu semua
Kalau beda sama narasi atau aturan pemerintah, bisa dibredel. Bahkan bisa hilang gitu aja kayak wewe gombel. Serem banget. Waktu itu pemerintah literally ngehandle semua jalur informasi. Jadi, yang sebenarnya terjadi di masa Orde Baru ini tuh bukan kelirunya info yang tersebar ya sob, tapi lebih ke kayak gimana pemerintah itu ngatur info apa aja yang boleh beredar dan didengar sama orang banyak. Padahal kan gak semua info itu benar adanya. Jadi bisa aja orang-orang tuh nerima info yang salah. Contohnya, media seolah disaring pakai jaring. Kalau sekarang kan wartawan tuh bisa ya nge-tweet marah-marah kapanpun dan dimanapun. Dulu wartawan harus ekstra hati-hati. Nulis dikit aja yang gak sesuai sama aturan pemerintah, langsung deh tuh kena. Makanya berita zaman itu tuh adem banget. Terus apalagi selain media? Oh iya, buku harus lulus seleksi. Kalian tahu kan bukunya Pram yang Bumi Manusia, Minke, Analis, Nyai Ontosoroh? Ya, betul. Bukunya pernah ditahan, dilarang buat beredar di masa Orde Baru. Soalnya isi dari buku itu katanya sih gak sesuai sama narasi pemerintah. Akhirnya buku itu dianggap ganggu kestabilan. Tapi bukannya yang gak bikin stabil itu mereka ya? Shh, semuanya diam. Balik lagi nih sob. Bahkan buku pelajaran yang buat belajar di sekolah itu juga ternyata udah disetting sedemikian rupa. Terus apalagi? Film. Bener, film jelas-jelas dijadiin media kontrol. Semua-muanya pokoknya pemerintah yang atur deh, udah. Kayak film pengkhianatan G30 SPKI misalnya. Kamu tahu kan? Film itu disetel setiap tahun. Semuanya wajib nonton. Wajib banget. Nah, hal itu tentunya terus bikin kamu percaya bahwa cerita tentang PKI ya itu-itu aja. Tanpa tahu bahwa sebenarnya versi lain dari sejarah itu banyak. Tapi dikunci rapat. Kayak doi yang katanya lagi gak mau buka hati. Pokoknya semua cerita sejarah itu disusun rapi sama pemerintah. Gak ada tuh celah-celah yang masih tertekuk. Semuanya mulus, rapih, dan bersih banget caranya pemerintah. Yang boleh muncul cuma tokoh-tokoh yang pro sama pemerintah. Yang kritis, idealis, atau punya pandangan lain, jelas dianggap mengganggu, dianggap menghambat. Bahkan kalau kata Wiji Tukul tuh kayak bunga yang tumbuh di tembok. Atau kalau kata teman aku sih beban kelompok. Kalau kamu mau tahu versi lain, ya tadi tuh, siap-siap aja kamu bakal jadi kayak wewe gombel. Tiba-tiba hilang gitu aja, gak kasih kabar, gak bilang apa-apa, tiba-tiba kena ghosting deh. Ups. Terus apalagi? Kritik. Gak boleh. Kalau kita mau mikir beda, juga itu jelas bahaya. Diskusi. Wah, itu berani banget. Mending jangan deh. Kecuali kamu mau hidup gelisah tiap hari. Pokoknya di zaman Orde Baru tuh kita dibuat anteng, diem dan nurut sama pemerintah. Kita dikasih info yang satu arah tanpa dikasih kesempatan buat bersuara. Serem loh ini. Tapi ternyata ada yang lebih serem. Yang lebih serem adalah efek jangka panjangnya. Kita jadi terbiasa nerima info yang satu arah. Kita gak dikasih ruang buat nanya, gak dikasih kebiasaan buat mikir. Lama-lama jadi ya udah, melu dalane Gusti.
Dan itu jelas nempel sampai sekarang. Bayangin deh, dari kecil kamu disuapin sama satu cerita sejarah, satu jenis berita, satu gaya tontonan, dan satu jenis jawaban. Terus suatu hari, kamu dikasih kebebasan. Mau nonton apapun, mau baca apapun, nulis apapun, dan boleh punya opini sendiri. Kan jadi bingung. Dan yap, itu yang terjadi saat reformasi 98 datang. Fast forward, datang nih ceritanya si reformasi. Di sini, reformasi tuh kayak tombol unmute. Yang dibatasi jadi gak terbatas, yang dilarang udah gak terlarang. Pokoknya kita udah pada bebas deh. Tapi celakanya, karena kita sebelumnya udah di mute terlalu dalam, kita jadi lupa. Gimana caranya nge-unmute? Caranya buka suara. Kayak alasan temen aku kalau lagi ditanya dosen pas kelas daring. Gak ada sinyal lah, ngebug lah. Sama kayak kita saat itu. Banyak yang belum siap sama kebebasan yang baru. Banyak yang belum tahu caranya buat buka suara. Masalah baru nih. Kebanyakan orang waktu itu susah untuk gunain kebebasan adalah karena info yang beredar pada waktu itu sangat banyak. Seolah kayak pintu air yang udah ketahan sama besarnya volume pas musim hujan. Terus, piu. Nah, itu reformasi. Semua info dan larangan-larangan yang ada di Orde Baru mulai dibebaskan. Semua orang jadi bebas ngapain aja setelah ditahan bertahun-tahun. Berita-berita, info-info yang ketahan selama itu akhirnya kesebar gitu aja tanpa aba-aba. Los, banyak banget pokoknya. Saking banyaknya, jelas dong buat kita bingung. Mana nih yang harusnya kita percaya? Pokoknya bingung banget. Kalau kata Aldi Taher, semua orang bingung. Nanti gak bingung kalau udah di surga. Tapi, orang-orang di masa itu justru gak harus masuk surga dulu biar gak bingung. Mereka akhirnya cuma ngikutin apa yang paling familiar sama mereka dan apa yang paling sering di-mention waktu itu. Itu yang mereka percaya. Udah tuh, gak ada bedanya sama yang tadi. Masih nurut dalaning Gusti. Di sini udah kelihatan jelas kan, orang-orang yang udah lama di mute terus tiba-tiba dikasih kebebasan, jelas bingung dan jadi masalah baru. Dan sadly, problemnya gak berhenti di situ aja sob. Kebebasan yang tiba-tiba ada itu ternyata juga jadi masalah buat kita di masa sekarang. Masa dimana teknologi udah jadi bagian dari hidup kita. Di masa sekarang juga mirip sama masa reformasi. Kalau di masa reformasi itu kan kita nggak siap sama kebebasan info yang kesebar. Kalau di masa sekarang, banyak info-info yang kesebar, tapi banyak juga dari kita yang cuma percaya sama apa yang paling sering di-mention tanpa cross-check lagi infonya. Oke, kalau sekarang pertanyaannya gini. Kamu pernah nggak nemu konten yang isinya tuh absurd banget, tapi malah rame? Komennya ribuan, share-nya udah kemana-mana. Makin hari tuh info-info yang kesebar udah kayak drama Korea, Crash Landing on You. Bedanya kalau kita Crash Logic on You. Yes, welcome to the post-truth era sob, dimana teknologi udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa dapat info dengan cepat, mudah, dan di mana aja. Banyak info yang bisa kita dapat cuma dengan menatap layar.
Era dimana kalau ada postingan pakai sound viral, captionnya dramatis, semuanya bisa langsung ke hipnotis. Apalagi kalau udah dibuat jedak-jeduk. Tapi saya terluka, so jauh sana. Duh, kacau. Orang-orang bisa gampang banget kegocek. Mereka dibuat untuk wow sama info yang bahkan baru mereka dapat. Gara-gara pakai jedak-jeduk, terus langsung di-share ke semua grup. Semua orang harus tahu pokoknya. Bahkan kadang ada juga tuh yang buru-buru mau share gara-gara gak mau ketinggalan. Semua orang harus tahu kalau dia udah tahu duluan. Pokoknya jangan sampai ada yang ngeduluin. Kalau udah kayak gitu, udah deh. Siapa aja bisa jadi produsen disinformasi. Karena info yang kita share belum tentu benar. Toh kita gak olah dulu tuh, gak cross check dulu infonya benar atau enggak. Langsung share-share aja. Bahkan kamu, bahkan aku, bahkan kita semua. Nah, kan nggak bisa dipungkiri, hoax sejarah tuh makin hari makin liar. Ada yang bilang PKI bangkit lagi, ada yang nuduh tokoh nasional antek asing, bahkan ada yang ngotot bilang Hitler meninggal di Garut. Sumpah, ini gak lucu tapi kok banyak gitu yang percaya. Terus ada lagi yang bilang kalau kerja Rodi itu hoax. Terus muncul nih teori yang bilang kalau Muhammad Yamin itu reinkarnasi Patih Gajah Mada. Bahkan sekarang udah banyak banget yang mirip-miripin. Semua hal itu kalau kita langsung share ke banyak orang, jelas disinformasi akan terus jadi bagian dari kita. Gimana ya sob? Di balik semua konten itu ada yang namanya algoritma. Algoritma yang kayaknya sayang banget sama kamu. Dia ngasih semua yang kamu suka, lagi dan lagi. Algoritma akan nganggep bahwa kamu suka sama konten itu. Nah, kalau kamu suka sama suatu hal, algoritma bakal notice dan akan terus munculin itu di timeline kamu. Pokoknya, apa yang kamu suka bakal dia kasih terus. Udah kayak HTS-mu yang loyal cuma pas PDKT itu. Tapi, sebaliknya, kalau kamu gak hati-hati, justru algoritma bisa jadi yang paling manipulatif. Kalau kamu sendiri gak mau cross-check info yang kamu dapat, itu bisa jadi petaka buat kamu, buat orang-orang yang kamu share, dan buat kita semua. Bisa jadi, apa yang kamu share itu salah kan? Bayangin, kamu dikasih konten sejarah, padahal isinya cuma modal satu tweet yang belum tentu benar. Gak cek sumber, gak diulas sampai tuntas, cuma modal template CapCut, sound viral, sama caption yang dramatis dari ChatGPT, langsung rame. Tapi ingat, yang viral bukan berarti yang valid. Kadang nih ya, emosi bisa ngalahin fakta. Nah, emosi-emosi yang ada tanpa didasari fakta tadi, itulah yang disebut sama disinformasi di era post-truth. Jadi, sekarang pertanyaannya gini. Kita sekarang udah bebas sama manipulasi atau belum? Banyak yang bilang, sekarang mah enak, udah bebas, gak kayak zaman Orde. Bebas sih iya, tapi apa kita udah beneran sadar? Atau jangan-jangan kita cuma ngerasa bebas, tapi sebenarnya lagi dimanipulasi sama algoritma dan ketidaksadaran kita sendiri. Disinformasi hari ini tuh gak kayak propaganda kolonial yang maksa, gak kayak zaman Orba yang sensor kanan kiri.
tapi justru lebih licin, bahkan kadang gak kita sadarin. Tapi efeknya jos banget. Lihat aja polarisasi politik, saling curiga antar kubu, ribut soal sejarah di kolom komentar, keluarga yang pisah gara-gara debat soal siapa yang lebih cocok jadi capres. Itu bukan cuma beda pendapat biasa. Itu karena kita masing-masing udah hidup di versi realitas yang berbeda. Versi timeline yang berbeda. Kita hidup di versi kebenaran masing-masing, tergantung apa isi timeline kita. Hidup kita udah diatur sama algoritma. Bahkan standar pilpres pun masih ngikutin standar FYP. Aduh, oke, balik lagi. Jadi udah mah yang dibentuk sama konten tuh kita telan mentah-mentah. Terus yang nyebarin kontennya siapa? Kadang ya kita juga. Bukan karena jahat, tapi karena males baca, cocok sama isi hati, atau ya karena iseng doang gitu. Nah, kalau kita terus-terusan kayak gitu, nelan info mentah-mentah, sebarin berita tanpa didasari fakta, percaya deh, disinformasi akan terus ada sama kita. Dari situ kita belajar satu hal yang penting. Kritik hari ini tuh gak cuman cukup buat pemerintah, tapi kita juga harus ngaca. Udah cukup kritis belum? Atau justru kita yang ikut jadi bagian dari masalah itu? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang plot twistnya agak membahagiakan ya sob. Kita bisa kok ngelawan disinformasi, tapi ya nggak instan, harus dari akarnya. Dan yang paling dasar itu ya, kita harus jadi orang yang kritis. Bukan sekedar hafalin tanggal, bukan lomba cepet-cepetan nyebut nama pahlawan, tapi belajar cara mikir, belajar cara baca sumber, dan belajar buat berani bertanya. Karena sejarah tuh gak sesimpel hitam putih. Kadang yang dicap jahat itu justru orang yang paling peduli. Dan yang paling disebut pahlawan, kadang bisa jadi itu yang complicated. Makanya kita perlu ruang buat diskusi di sekolah, di kampus, bahkan di konten kayak podcast ini. Buat sekedar nanya hal-hal yang kayak, kenapa sih cerita sejarahnya bisa kayak gitu? Emang bener kayak gini ya? Perasaan gak gini deh. Ada gak sih versi lain? Nah, kalau kita udah terbiasa mikir kayak gitu, percaya deh, kita gak akan gampang kegocek. Meskipun disinformasinya dibungkus jedak-jeduk dan suara AI yang kedengaran meyakinkan. Oke, dari zaman Belanda yang pecah belah, ke zaman Jepang yang manis di awal tapi nyiksa di belakang, ke zaman Orde Baru yang full sensor, sampai sekarang di mana kamu bisa nyebar hoax hanya dalam 2 ketukan jempol, disinformasi tuh akan selalu ada. Bentuknya memang berubah, tapi tujuannya sama, untuk ngatur pikiran kita. Tapi sekarang kita punya senjata. Kesadaran kritis, keberanian buat nanya, kemauan buat baca, dan kemampuan buat bilang, aku belum yakin, jadi aku cek dulu. Nah, kalau kamu bisa nahan untuk gak share 10 detik dan kamu gunain untuk ngecek sumber, terus kalau kamu bisa nahan emosi dan pilih logika, kalau kamu bisa nanya sebelum nuduh, kamu udah bisa jadi bagian dari solusi. So, Sobat Temporia, mulai hari ini, yuk jadi generasi yang gak cuma pinter scroll, tapi juga pinter mikir. Yang bukan cuma suka estetik, tapi juga suka yang akurat. Kalau kamu sampai di akhir episode dan masih penasaran, masih pengen mikir dan masih pengen nyari tahu versi lain dari sebuah cerita,
Berarti kamu udah jadi bagian dari generasi yang bukan cuma tahu sejarah, tapi juga ngebentuk masa depan. So, terus jadi orang yang kritis ya sob. Ingat, jangan berhenti mikir, jangan berhenti nanya, dan jangan berhenti ngulik sejarah. Semangat! Sekian dari aku Aurel, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!